Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, hendaklah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kelas pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Sila diriku dengan puji kekasih yang mulia. Baiklah, Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Abda Adrian Ilham. Hadir, Pak. Bapak kali suratnya. 4. Alisa Putri Harkawi 5. Alisa Marsha 3. Abinatri Nara 4. Bilal Asrafari 4. Cantika Satria 4. Cik Dendi 4. Zakia Binsani 5. Fadli Jaldi 4. Hafiz Ahmad 4. Iksan Febrian 3. Silahkan keluarkan buku paketnya kalau yang ada, dan simpan buku yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini. HP mohon disimpan di laci ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini atau hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Jujur. Sebelum kita masuk materi, Bapak ingin bertanya sudah sampai mana pemahaman Anda tentang materi kita itu jujur. Ada yang tahu pengertian jujur? Jujur adalah kesesuaian. Angkat tangannya. Silakan. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Sesuai Antara dan kenyataan. Yang lain? Apa pengertian jujur? Kata apa adanya. Kata apa adanya. Yang lain? Ada lagi? Yang cewek? Pengertian jujur? Selain yang di papan tulis?
beberapa tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui makna jujur dan dalil tentang jujur serta hikmah perilaku jujur. Jujur berarti perilaku positif yang berkata sebenarnya atau apa adanya, tidak curang, serta perbuatan dan perkataan yang tidak berlawanan. Jadi perkataannya dan perbuatannya searah itu, sesuai dengan informasi yang didapat lalu yang disampaikan. Misalnya seperti kita teman menitipkan pesan kepada kita sampaikan pesan itu dengan apa yang telah disampaikan kepada teman kepada kita. Serta jujur itu menyampaikan segala sesuatu sesuai realitas sebenarnya, tidak berbuat-buat atau mengada-ngada suatu ucapan atau perbuatan yang tidak pernah kita lakukan. Coba beri contoh pengertian dari pengertian ini. Berikan contoh sesuai dengan dari pengertian ini, sesuai antara perbuatan dan perkataan. Apa yang mau memberikan contoh? Atau berkata padanya. Ada yang mau memberikan contoh? Yang belakang, coba berikan contohnya. Bisa. Coba namanya? Coba Ardi. Contoh dalam bergaul misalnya, coba. Yang lain ada tak? Yang lain? Keras-keras suaranya. Mengakui kesalahan. Makasih. Apa namanya? Beri aplaus kepada kita. Nah, Bapak akan memberikan contoh. Siapa yang berkata padanya? Yang mengatakan berkata padanya. Misalnya kalau ini sesuai kenyataannya, misalnya ini, misalnya kan kalau kayak gini, contohnya gimana? Contohnya teman kita, kan kita lagi bicara sama teman kita, kita sebut namanya si A, gitu kan? Si A ini badannya gendut, hidungnya pesek, kulitnya hitam atau putih? Hitam. Putih mana? Oke. Lalu kita berbicara dengan teman A ini, dan kita tahu teman A kita ini memiliki beberapa kekurangan atau kelebihannya, dan kita berbicara dengan teman kita satu lagi secara jujur bahwa si A ini gendut, pesek, putih. Lalu bagaimana pendapat Anda? Apakah kan kita sudah jujur tuh sama teman yang B? Itu jadi ayo itu kira baca apa? Kasih. Kan kita jujur tentang dia gendut, dia pesek, dan dia putih. Apakah itu jujurnya itu termasuk perbuatan yang terpuji atau bagaimana? Ya, iya Pak, yang itu baca. Coba angkat tangan alasannya. Yang jawab
baik? Ada. 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 Yang tidak? Angkat tangannya. Semuanya. Siapa mau memberikan alasan? Kenapa termasuk tidak baik? Siapa mau? Gimana? Karena itu suatu perbuatan yang tidak baik karena kita membicarakan musik orang lain belum tentu kita sempurna. Walaupun itu jujur kan? Walaupun itu jujur berarti tidak baik itu. Ya. Yang lain? Kalau dari segi kejujurannya baik kok. Pasti baik. Harusnya. Dari suratnya, tuntutannya baik kan? Jujur sih Pak. Itu yang tanda siapa? Saya kan tidak alasannya. Yang lain ada alasannya? Yang cewek? Anissa ada lagi? Terlalu jujur. Pak, Apa? karena tidak menghentikan perasaan teman. Karena tidak apa? Tidak Menghentikan perasaan teman. menghentikan perasaan teman. Beri aplaus kepada dua-dua kita. Nah, sebelum itu Bapak ada sebuah cerita. Tahu Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad diberi gelar Al-Aminin. Kapan diberi gelarnya? Pada lahir. Ketika lahir. Ketika jadi nabi lah Pak. Ketika jadi Nabi. Sebelum nabi. Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin sejak ia masih kecil gitu. Ada yang tahu pengertian Al-Amin? Sulit itu apa? Apa? Siapa? Dapat dipercaya. Oke. Artinya itu dapat dipercaya. Kenapa Nabi dapat diberi gelar Al-Amin? Karena dari sejak kecil jujur. Gimana? Jujur. Karena Nabi sejak kecil dia tidak pernah berbohong sekalipun. Nah, Bapak ada cerita pada zaman jahiliyah atau zaman dahulu, pada saat Nabi itu ada seorang pemuda yang dikejar-kejar oleh penduduk atau warga. Mungkin pemuda ini maling ayam atau maling motor, nggak tahu kan? Jadi pemuda ini dikejar-kejar oleh penduduk atau warga. Lalu pemuda ini lewat di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdiri di sini kan, dan pemuda itu lewat lalu bersembunyi. Nah, setelah beberapa saat pemuda itu lewat, tibalah para rombongan pembacok yang akan mengajar pemuda itu. Nah, lalu warga itu bertanya, apakah kepada Nabi Muhammad, apakah Nabi Muhammad melihat pemuda yang berlari. Lalu mereka menanyakan ke arah mana pemuda itu. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama, Nabi mengatakan arah kemana pemuda itu bersembunyi. Dan yang kedua, Nabi tidak mengatakan kemana arah pemuda itu bersembunyi. Angkat tangan yang pilihannya A. Yang A tadi, Nabi mengatakan ke
ke arah mana pemuda itu bersembunyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Yang B 1, 2, 3. Kita angkat tangan dong. 4. Ada deh. 5. 5 orang, 6. Pacaran atau tidak? 16. Sudah menjawab semuanya kan? Oke. Yang 10 ini coba berikan alasannya kenapa Nabi Muhammad mengatakan arahnya itu. Supaya malingnya tertangkap. Supaya malingnya tertangkap. Oke. Jadi tak cuma tapi pembaca, jadi baca ya. Jadi tak apa-apa. Yang baca jadi baca. Pengajar berarti kejar. Terus lain Karena Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad mengatakan dengan sejujurnya. Nabi Muhammad Jadi mengatakan dia mengatakan dia lain yang 10 orang ini yang cewek yang cowok yang aku dari tadi cewek bagaimana? saya ada suara kan? Ada kan? Cewek dua ini alasannya. Kalau yang memilih tidak Tidak. Tapi Kenapa? tidak mengatakan Pak, tapi bukan tidak jujur. bagaimana? Yang siapa tadi cuma tidak mengatakan, tapi Ya. tidak jujur. Kan begini ceritanya. Nabi yang ini pilihannya Nabi tidak mengatakan ke arah mana pemuda itu lewat. Tidak ada alasannya. Tapi ini kan itu ini tadi Tidak jujur, Nabi tidak jujur gitu. enggak. Nabi apa? Bagaimana? Dia hanya mengatakan kalau yang ayam itu termasuk boleh Pak. Terus Ini kan artinya enggak jujur loh. berarti tidak jujur. Pak, Dia enggak jujur, enggak jujur loh. Pak. Dia tidak jujur. Maksudnya gimana? Itu betul kenapa? Tidak jujur rendah. Apa Pak? Nabi mengatakan tidak sebenarnya karena jika mengatakan sebenarnya Dia beri macuk, Pak. ya jadi membalikkan Iya, Pak. tidak mana Dia beri macuk tuh, kan. punya Pak, Bapak akan ada Bapak mau Cina yang C. dapat Memberi saran. membantu Nabi waktu itu berpindah tempat, paham nggak? Nah, kan pemuda itu lewat, Nabi berdiri di sini. Nah, pas waktu warga itu lewat, Nabi pindah tempat dan berdiri di sini. Lalu Nabi mengatakan bahwa selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat seorang pun lalu lalang di depan saya. Jadi sini Nabi memilih pilihan yang C. Paham kan? Jadi bagaimana? Apakah Nabi itu jujur atau tidak? Jujur. Coba beri alasannya. jawab yang lebih baik Nabi itu jujur, tapi dengan kecerdikannya. Kan kalau di sini dia tetap berdiri, kalau dia tidak mengatakan berarti dia tidak jujur kan? Atau berbohong. Nah, kalau di sini selama di sini emang tidak ada pemuda itu lewat atau orang lalu lalang di depannya. Nah, otomatis secara tidak langsung Nabi mengatakan kejujuran. Oke, yang dikatakan siapa namanya? iya Pak Siapa? cik deh Si D. Panggilannya? cik deh Da. deh Cik D. Cik Da. cik deh Cik Da.
Cik. Kata si Cide Nggak pakai eh. Cik dia. Nah, bagaimana kata si Cide tadi apa alasannya kenapa Nabi tidak mengatakan artinya? itu untuk lebih kebaikan Pak. Supaya kantor ini tidak didampingi secara adil. Karena jadi ya kita mau akan dulu bunyi ya. Nah, pasti itu aku Karena kebaikan kan? Apa tadi? dan kemanusiaan Pak. Tapi yang memang Pak Itu sih. Kita boleh secara tidak langsung seperti Nabi tadi tidak jujur, kan logikanya itu seperti tidak jujur gitu kan. Tapi Nabi berkilah atau dengan cerdiknya berpindah tempat. Seperti tadi kita boleh melakukan seperti itu dengan alasan untuk melindungi dilindungi maling Medan. siapa namanya, kenapa maling itu harus dilindungi? Supaya jadi di tempat. Oke, supaya kita boleh berkilah untuk melindungi nyawa, bukan malingnya, tapi nyawa si malingnya. Nyawa malingnya ya. Nyawa malingnya. Ayo. Dalam Islam pernah dengar nggak? Oh, bapak punya. Dalam Islam ada namanya hukum qisas. Ada yang tahu qisas? Cambuk. Cambuk? Alah, itu yang dulu. Ada yang tahu hukum qisas apa? Ada yang tahu? Coba searching di Google. Pembalasan Pak. Pembalasan, coba sebutkan secara rinci itu. Pembalasan dalam segi bahasa, dalam istilahnya apa? Memberi hubungannya satu-satu. Suaranya kurang keras. Didengar ya? Istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan mirip dengan pembalasan Hutang nyawa dibayar nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum qisas memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati pada pembunuh. Oke. Kalau hukum qisas bagi seorang pencuri atau maling ialah dipotong tangannya. Bagi si maling dipotong tangannya. Tangan kanan, tangan kiri. Keduanya. Yang mana yang ambil itu yang matang Pak. Yang mana yang mengambil dan potong? Oh, kalau bapak nggak salah, yang pertama dipotong tangan Kanan. kanan. Dia berdua nanti ngambil Pak. Lalu apabila setelah dipotong yang maling tadi kan sudah dihukum qisas, lalu dia kembali mencuri lagi. Ah, itu boleh Apa yang dipontongnya lagi? Jari ini. Jarinya. Kaki tangannya tadi. Umur. Apa? Kaki, tumpal. Kaki. Aduh, sudah mati. Kaki tidak, dua tangan, dua kaki. Jadi
Misalnya tangan ini sebelah kanan dipotong. Kalau mencuri lagi, kaki kiri yang dipotong. Tenjang. Kalau mencuri lagi, Kepala. Apa kan kaki kanan saya Pak? kaki tangan dulu. Tangan. Tangan. Tangan apa? Tangan Kiri. dan kiri. Kalau mencuri lagi, kaki. Atau mungkin lah Kalau lagi yang Mencuri lagi, yang wangi oke. ada buah Hukum kisah ini bisa berlaku, bisa tidak. Apabila kalau tidak berlaku, apabila orang yang kena maling atau yang barangnya dirampas itu memaafkan si pencuri tadi. Jadi pencuri itu akan membayar dia tahu denda. Paham nggak? Kenapa kita boleh tidak atau berkilah untuk mengatakan atau tidak mengatakan seperti Nabi tadi, karena untuk melindungi nyawa seseorang. Ada pertanyaan tentang materi kita? ada kepala. Nggak ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke manfaat dari jujur. Selain yang di Bapak tayangkan, coba sebutkan apa manfaat dari berbuat jujur. Dapat dipercaya orang lain. Ini manfaat yang positifnya. Kedua tadi fitnah. Yang lain? Apa? Memiliki banyak teman. Kalau dia orang luas sudah. Yang lain? Yang cewek? mana suaranya guys? Masa kalah sama yang laki-laki? Bapak. Ibu bapak ibu bapak Oh? Itu. Dapat dipercaya sudah. Menghindar dari fitnah sudah. Yang laki-laki mikir lagi ya. Kita tuntut yang perempuan dulu. Insya Allah dijauhkan dari Apa yang perempuan? Dari Assalamualaikum. Yang namanya ini nih Cik Iroli, terus Muhammad Zaki, Muhammad Zaki, Raffi Putra Ramalan, Satriani, bawah ya. Sertifikatnya Pak Cik Iroli ya. Arti cek. Nama dua kor, ada minat ya. Berarti kalau nak belajar ini berarti nilai kamu kosong boleh nggak bekas. Kalau itu kan 9 juga boleh nih gitu. Baik ya mama. apa? Bisa meraih kesuksesan. Yang di belakangnya merasakan hidup damai, damai dan beragam. Tadi yang lain. Bukan
Apa? Tadi sama Awal manfaat dari positif dari cara jujur. Pernah jujur kan? Apa? Oh itu kan, semua Awas. memiliki ketenangan jiwa. Jiwa dan Oh, itu dalam mahala. Tanpa mahala. Pasti ya kalau jujur, kalau baik dalam mahala. Dapat pahala. Yang kedua, silakan. tidak dapat dosa. Oh, terciptanya kerjasama. Yang kedua, Hidup damai. ya, Double apa? apa? Tidak terjadinya konflik atau perselisihan. Sama damai. Ya, Oke, nama tidak terjadi konflik. Sukani orang lain. Disegani. Satu lagi, Tidak Saya sendiri. meningkatkan daya diri. Meningkatkan daya diri. Menghormati. tidak terciptanya rasa iri dan dengki. Tidak. Meningkatkan percaya diri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua lagi lah. Disenangi banyak orang. Pergaulan Sudah. Sama dengan pergaulan yang lebih luas. mudah dapat pekerjaan. Hah? Mudah dapat pekerjaan. Mudah dapat Dan kalau dapat dipercaya. Yang lain tidak terhindar dari sikap munafik. terhindar dari sifat munafik. Sisi. Iya. Oh iya. Iya. Oke, satu lagi. Tidak terjadi perasaan iri dan dengki. Apa? Tidak terjadi perasaan iri dan dengki. Korupsi. 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 Kalau dalam membaca berarti ada Tidak ada korupsi. ada pasti ada suap ada uang itu mana? Yang kita pelajari kemarin tentang husnuzon Bisa meraih kesal. bisa ya. Yang kita pelajari Selalu sunuzon. husnuzon bagaimana? Berbaik sangka. Baik sampah. Selalu Selalu husnuzon. selalu berprema. Oke, manfaatnya kalau kita jujur, otomatis orang itu akan berhusnuzon kepada kita. Tidak ada lawannya apa? Tidak husnuzon. Saya sama juga terhindar dari fitnah, Pak. Kalau fitnah itu yang pertama itu Sebuah tuduhan.
Kalau fitnah itu secara langsung kita mengatakan orang itu, padahal orang itu tidak berbuat gitu kan, tapi kita mengatakan atau menggunjing pada teman-teman kita bahwa si A telah berbuat yang tidak baik, ya kan? Nah itu padahal yang si A itu adalah seorang yang baik, soleh atau soleha. Nah kalau husnuzon atau suzon itu hanya prasangka dulu, masih di dalam pikirannya gitu, masih dalam pikirannya. Tidak untuk orang suzon. Ya. Nah, ada berapa manfaat yang kita ketahui dari berjujur? Apa? 11 ditambah 3 jadi 14. Sebenarnya masih banyak manfaat dari perbuatan jujur ini, seperti yang merangkup semuanya itu pergaulan yang makin luas. Maksudnya itu bersaudara dengan orang yang jujur cenderung menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa khawatir. Ada yang tahu apa maksudnya itu? Jadi misalnya kita mempunyai teman yang jujur, seorang yang pandai menyimpan rahasia dan tidak membuat kita menjadi jatuh atau dijelek-jelekan di belakang kita gitu kan. Nah apabila kita berteman dengan orang yang jujur, pasti kita akan merasa senang karena kita tahu orang itu seorang yang jujur, pasti dia tidak akan apa? Tidak akan membongkar rahasia kita atau apa yang telah kita aib kita. Hidup damai dan tentram. Terbiasa jujur akan menumbuhkan sikap saling percaya, peduli dan menghargai orang lain. Paham tak? Dan lihat dalil dalam satu paket apa? Al-Adab. Al-Adab ayat 70. Coba baca satu orang yang ingin mendapatkan pahala. Siapa suaranya yang Hafiz. baca Hafiz. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Azab ayat 70. Makasih Hafiz. Dalam ayat ini surat Al-Azab ayat 30 dan 70 ya, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kembali lagi kita temukan ayat yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Minggu kemarin
Quran surat An-Nur juga diperintahkan kepada orang-orang beriman atau perempuan yang beriman. Jadi banyak kriteria orang-orang yang beriman ini. Yang kemarin tentang aurat yang menutup auratnya. Nah, yang sekarang tentang berkata benar, Jujur. atau jujur. Orang yang beriman pasti perkataannya itu sesuai dengan perbuatannya, seperti yang awal-awal kita bicarakan tadi. Sebelum itu ada pertanyaan enggak? Tidak ada pertanyaan? Oke, Pak ingin tanya. Coba sebutkan apa dampak positif, dampak negatif bagi seseorang yang tidak berkata jujur, tidak atau berdusta. Tunggu dulu, Bapak tunjuk satu-satu. Bilal Al-Ghafari bilang tidak dipercaya. Fadli Zaldi mudah dicurigai. Zakia Dwisani, mana Zakia? Apa dampak negatifnya dari orang yang tidak jujur? Wah. Dijauhi teman. Teman. Nampak tulisan apa kan? Baik. Nadia Rizki, Tidak disenangi orang lain. tidak disenangi. Jauh itu beda. Dari fitnah yuk. Naufal, Tidak fitnah. Naufal mana? Oh, Tidak fitnah. tidak difitnah. Keinginan dari kita. Nah, itu hampir sama dicurigai kan? Ya. Yang lain. Berdosa. Selain berdosa lah. Tidak mendapat pahala. Sama itu. Yang tidak dapat. Tidak diajak bergaul. Yang Naufal dulu. Pak Naufal. Belum bisa menjawab. Kita kasih hukumannya. Itu yang bertanya ya. Apa berbuat tidak jujur atau berdusta? Satu, dua, tiga, dulu ya. Jadi Empat,
Kenapa susah? Kalau tidak jujur pasti dapat dosa, masuk neraka, dihukum Allah dan lain-lain. Selain dari itu, 5. Tujuh, 8, 9, apa? Tidak mendapat. Tidak bisa. Tidak sukses. Tidak berhasil tidak. Arjuna Trinagaputra Tidak dihargai orang lain. tidak dihargai. Jaga tawakan dia. Itu apa tuh? Ihsan Febrian Kehilangan jati diri. kehilangan jati diri. Itu beda ya. Kenapa sampai bisa hilang jati dirinya? Kalau menurut Bapak tidak masuk. Karena yang tidak memikirkan apa yang Cobalah. Karena orang berbohong biasanya akan lebih memikirkan apa yang menjadi pandangan orang lain sehingga berpikir bahwa harus bisa memenuhi ekspektasi orang lain meskipun harus melakukan yang ajar. Mantap. Berjelas. Oh, habis ini tidak boleh lihat Google ya. Ya. Tidak. Apa tadi? Kehilangan jati diri. Sekolah masih ada lah. Masuklah. Mau cari. Alisa Putri Hartawi. Hitungan kita sampai 5 lagi ya. Terjadinya kecurangan. Terjadinya Kecurangan. kecurangan. Maksudnya gimana ini? Kok HP tipe sama? Dia ngomong terus dia bohong. Bentar lagi, bentar lagi. Tampak negatif. Bentar lagi. Yang lain. Hidup tidak tentram. Tidak ada. Baik. Beli. Oke, ini berapa dampak negatif dari apa? Tidak jujur. Tidak sebagai tukang pembual atau Tukang penjual ya, pembohong. Lawan dari jujur apa? Bohong. bohong. Sebelum masuk itu, Bapak ingin pemahaman anda lagi. Ciri-ciri orang yang jujur. Tidak kayak kecil Pak. Berkata sesuai Apa? keperluan. Pertama tidak kayak kecil ya Iya, Pak. berkata sesuai Tidak keperluan. tidak. Coba bahasa Indonesia. Berkata sesuai keperluan. Tidak banyak bicara Pak. Tidak banyak bicara. Tidak ini. Ya. Dia belum. Atau bicara seperlunya. Ya. Yang lain? Lalu Memberikan kesaksian yang adil. jadi akan pertanyaan. Anissa Pasha. Mana Anissa? Ciri-ciri orang yang Berkata benar. sikapnya jujur. Berkata gender nih. Apa? Berkata Mana yang Anissa tuh? Ber- Apa? berkata benar. Berkata benar. Iya lah benar ya Bapak itu kan. Yang lain lah. Garis. Apa? Yang lain? Menjauhi Pak. Apa saja juga.
Yang belakang kacamata di kiri Pati Pati, coba. Yang belakang Pati. Anip. Anip. Bentar lagi habis. Kalau iya bilang iya Lagi habis. Pak. Hah? 55 menit. 45 menit. 10 menit lah lebih. Hah? Lepas ada. Apa tadi? Rizal? Membaca istighfar ketika terlanjur berkata dusta. Istighfar. Jadi Google ya. Muhammad apa? Menepati janji. Tidak ada itu. Janji. Ada. Ciri-cirinya itu termasuk dampaknya mudah mendapatkan ciri-ciri. Oke, ada beberapa dari dua ini dan ditambah ini. Itu berkata benar dan bertindak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Membuktikan ucapannya Pak. Ya. Kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, memberikan kesaksian dengan adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya, taat perintah dan larangan Allah, dan tidak ingkar janji. Itu beberapa ciri-ciri orang yang jujur. Oke, hikmah berbuat jujur. Banyak hikmah ya Pak. Coba sebutkan. Siapa namanya? Muhammad Taki Pak. Muhammad Taki. Hikmah awak ada Indonesia. Indonesia Pak. Dapat dipercaya orang lain Pak. Itu apa itu? Satu, tadi banyak kan? Dua, Ini banyak itu Pak. Enak. Dan lain. menjadi sukanya Allah. Apa? Menjadi pribadi yang mana? Makin apa hikmahnya? Ini jujur ujian lah. Awak anu enggak Pak. Tidak. Pak nilainya Nilai mantap ya. Mantap. Kayak mantap aja. apa tadi? Bagi yang mana? Membawa ketenangan. Soalnya gue cuma sebenarnya juga. Oke. Ada beberapa hikmah dari perilaku jujur ini dapat meningkatkan kepercayaan diri kita meningkat terhadap orang lain, hidup menjadi tenang karena tidak dihinggapi kebohongan dan membawa kebaikan hidup, terhindar dari sifat munafik serta Tidak memperkecaran di dunia. ya serta perilaku jujur dapat mengantarkan orang beriman meraih surganya Allah dan menjadi pribadi yang amanah, dan itu pasti kita aman. Oke, siapa yang dapat sebelum kita menutup pembelajaran kita kali ini, coba simpulkan
apa saja yang kita pelajari hari ini. Anissa Priyatawi. Coba sebutkan, simpulkan materi kita. Hari ini apa saja yang dipahami dari materi Bapak? Antara keraskan suaranya. Coba berdiri. Yang lain dengarkan, nanti Bapak tanya lagi. Jujur adalah perkataan yang sesuai kenyataan. Manfaat jujur. Jujur salah satunya dapat meningkatkan kepercayaan diri. Kalau yang jujur tidak dipercaya teman, jujur adalah meningkatkan kepribadian yang lebih baik dan menjadi seorang yang amanah. Beri aplaus kepada Lisa. Nah, sebelum kita akan membagikan sebuah game. Oke, Pak. Kalau pernah main game Meksiko. 5 peran punya pulpen itu disimpulkanlah. Siap, Pak. Dan apakah saja beri pertanyaan yang sulit. Nah, kita mulai Dari bebas Pak. dan Kalian sampai apa mulai ya. Bebas depannya gimana? Ya, Pak. Mulai. Coba simpulkan. Cantika. Pertanyaan. Simpulkan.